Al-laili idza yaghsha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalimat yang ujung fa alhamaha, maka kami ilhamkan untuk manusia fujuraha, jiwa fujurnya, wa taqwaha, dan jiwa takwanya. Secara implisit ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah menanamkan kepada diri manusia jiwa jahat dan jiwa takwa. Tinggal tanaman ini mana yang dipupuk. Apakah yang dipupuk jiwa takwa seperti kita bangun malam menyongsong subuh, siap-siap untuk berangkat menuju subuh? Apakah kebanyakan juga seperti orang-orang yang kebanyakan tidurnya larut malam, bangunnya jam 9 ketika hari Minggu karena dia bilang weekend? Dalam Islam nggak kenal tuh istilah weekend. Dalam bahasa Arab sih weekend itu yaumul mutlaq, hari libur. Dalam Islam tidak ada istilah hari libur dalam pemahaman ibadah. Maka ketika orang memilih jiwa takwanya, dia selalu memupuk iman dan amal solehnya. Karena kecintaan kepada Allah lah kita memupuk jiwa takwa. Karena kecintaan kepada Allah lah kita memupuk jiwa iman dan amal solehnya. Dan sedari kecil kita dikenalkan oleh orang tua kita dulu tentang Allah Tuhan yang maha pemberi rezeki, Allah Tuhan yang maha memelihara kita, Allah Tuhan yang maha memberikan kita kedamaian, Tuhan Allah yang memberikan kita dalam kebersamaan dan pengampunan atas segala apa yang ada dalam kehidupan orang dan bersama-samanya. Dan itu bekal orang tua yang ingin di hadapan Allah agar anaknya menjadi anak yang soleh, yang bertakwa, yang didukung dari sisi jiwa takwanya. Pada sisi lain tidak sedikit orang tua yang belum siap secara tauhid, orang tua yang belum siap secara syariat, padahal mereka agama Islam, sehingga tidak dipupuk anak itu jiwa tauhidnya, tidak dipupuk anak itu jiwa syariahnya, dan tidak dipupuk anak itu jiwa kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Apalagi sekarang lagi zaman-zamannya internet, zaman-zamannya HP, anak umur 5 tahun, 6 tahun pinter banget ngoperasionalkan HP, kita kalah Pak. Nyari game cepet, nyari YouTube cepet, kita tangan ngatel, nggak ngerti. Saya ini punya HP cuma buat telepon sama WA udah. Diajarin ini ngajarin ada udah bakal. Udah ngelibet duluan. Ntar kalau pinter ini malah hafalan Al-Qurannya nggak diamalin. Kalau hafalan Al-Quran nggak diamalin, nanti dosa. Karena sesuatu yang sudah dihafal dari Al-Quran dan kemudian ditinggalkan, itu kan sangat sayang sekali. Hanya gara-gara ngintai dunia internet itu. Hati-hati. Semakin modern zaman, semakin banyak orang terlupakan dengan syariat Islam. Itu bagian yang harus dipahami oleh kita. Maka ketika kita jiwa takwa itu dipupuk, anak-anak kita juga
ada dalam kebersamaan jiwa takwa yang dipupuk, mencintai Allahnya, merindukan Allahnya dengan segenap apa yang ada dalam kualitas imannya kita, maka inilah kita, seorang hamba yang rendah hati, yang rendah diri kepada Allah. Dalam keadaan ruku kita selalu mengucapkan Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Agung. Kami selalu memuji-Mu ya Allah. Maha suci Engkau yang Maha Agung. Kami memuji-Mu ya Allah. Maha suci Engkau yang Maha Agung. Kami memuji-Mu ya Allah. Karena kita baca 3 kali Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Hati kita bergetar menghadap Allah, karena saat kita lagi sholat itulah saat yang paling dekat kita dengan Allah. Apalagi saat sujud, nggak ada jenderal, nggak ada wali kota, nggak ada presiden, rebah semua pala di bawah. Allah yang mati dengan kalimat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Zat yang maha tinggi. Kami memuji-Mu, Maha suci Engkau ya Allah, Zat yang maha tinggi. Kami memuji-Mu. Hati kita bergetar, hati kita meratap penuh dengan segala kehambaan. Dari sifat-sifat sholat yang seperti itu, Allah berikan cahaya di hati kita, hidayah taufiknya, sehingga dengan mata hatinya memancarkan sinar hidayah taufik ke mata kepala. Dengan sinar taufik ke mata kepala, maka kita bisa melihat alam semesta dengan segala tatanan kehidupannya. Ada yang cocok untuk kita kerjakan, ada yang tidak cocok sehingga kita meninggalkannya. Sampai-sampai kita berdoa. Apa doanya? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Kalau yang belum hafal dihafal, itu penting. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah karuniakan kepada kami rezeki untuk bisa melihat yang hak itu hak. Warzuqna tiba'ah, dan karuniakan kepada kami rezeki untuk bisa kami melakukannya, mengikutinya, orang-orang yang soleh yang berbuat baik. Warinal batila batila, dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna tiba warzuqna tinabah, ada kata tukar. Warzuqna tinabah, kalau yang pertama warzuqna tiba'ah, tabi'un ikut, tinabah menjauhi. Itu doa. Ketika Allah angkat dan Allah kabul, maka kita meninggalkan perbuatan maksiat dengan segala kekuatan yang Allah berikan atas cahaya kepada kita, sehingga kita tidak ikut-ikutan orang dengan perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran ujian hidup atas kehidupan manusia. Sementara itu banyak orang yang hidup di luar sana mengatur dirinya untuk kesenangan dunianya yang tidak pernah akan habis-habis. Kesenangan dunia itu kalau dipikir laksana tetesan-tetesan air di saat ada minum, haus lagi, minum lagi, haus lagi, tetesan air, minum, haus lagi. Kenapa? Ya coba aja, dari satu kesenangan ke kesenangan yang lain tidak pernah akan sempurna. Contoh, orang yang senang piknik, dari satu tempat piknik ke piknik yang lain tidak sempurna.
datang lagi tempat piknik lain, gak ada turunan, datang lagi tempat lain yang duitnya banyak, keliling Eropa Pak. Liburan ini ke England, liburan ini ke Holland, liburan ini ke Menara Pizza, sampai habis ratusan juta hanya untuk nyenengin badan. Sementara badan itu semakin tambah umur semakin rentak. Apa? Seusia saya sholat imamin mulai rada goyang kalau suratnya panjang. Pikir surat panjang pendek. Kayaknya makmum udah ada semua nih, udah. Al ini siroh ada, amatin. Pengen sih surat panjang. Cuma udah mulai goyang. Dulu waktu umur 35 tahun saya, wah, sama juga dengan bapak. Saya pernah punya pengalaman Pak, ngumamin di pesawat waktu haji. Umur masih muda, di hidung pesawat disuruh ketua kelompoknya, diri Mas, Anda masih muda, diri di hidung pesawat. Di belakangnya orang pada jadi makmum karena pakai itu kan yang ada bahasa speakernya, berdiri di pesawat. Makmum enak duduk. Jangan takdim zuhur asar 2-2 kosong. Ketika pesawat hampa duduk masih bisa nggak jatuh, masih bisa nggak jatuh. Sekarang di tempat yang ini, waduh, goyang Pak. Itu contoh. Maka fisik yang semakin bertambah usia tambah rentah, jangan banyak keinginan keluar rumah untuk ngabisin uang sekedar nyari kesenangan yang kalau diukur kesenangan dunia dengan kesenangan akhirat, laksana tetesan-tetesan air di saat datang. Tapi ya balik lagi Pak, puncak itu setiap hari Sabtu macet, one way. Saya pernah sekali kapok Pak, diajak murid gratis 2 hari, tapi dari sini ke puncak 11 jam. Kan mendingan ke Surabaya Pak. Ya Allah, 11 jam. Itu ketika itu umurnya masih 40 lewat kan. Contoh-contoh begitu. Tapi setiap Sabtu tetap aja perlu terus, nggak ada orang yang kapok. Apa orangnya beda-beda, nggak tahu. Karena jumlah penduduk Jabodetabek menguasai jumlah penduduk Jawa, apalagi luar Jawa, jumlah penduduknya sedikit. Nah, contoh-contoh yang seperti itu, gambaran orang ingin memuaskan dunianya, tidak salah ketika mereka selalu ada dalam tadabbur, selalu ada dalam syukur, selalu ada dalam fikir yang menuju kepada taqarrub ila Allah. Tapi umumnya mereka menghambur-hamburkan harta untuk sesaat. Begitu pulang, mikir lagi lanjutin udah cekak, buka HP, cari pin, zaman online. Sekarang banyak keluarga-keluarga muda yang terjerat pinjol. Sampai ada anak UI jadi korban senior karena terjerat pinjol. Ada istilah main game, ada istilah online, judi dan lain sebagainya. Itu sudah semua. Dan dunia itu seringkali membuat hati tidak pernah tenang karena dihantui
rasa kecewa, dihantui rasa galau, dihantui rasa takut. Kecewa, galau, dan takut berujung kepada kesehatan kita terganggu, apalagi di usia-usia kita yang di atas 60-70. Enaknya tuh datar, hati tenang, pikiran sederhana. Anak mantu datang, alhamdulillah. Nggak datang, nggak usah ditegur, nggak usah diteriakin. Mereka punya rumah tangga masing-masing, doakan saja. Bapak-bapak jangan punya hak veto. Pokoknya tiap minggu kamu harus ke rumah papa ya. Bapak ibu pengen ditengok. Kamu kan dulu ditetein sama ibumu. Waduh, kayak nggak ikhlas, kayak diungkit segala. Dan lupa, itu juga termasuk urusan dunia. Anak itu dunia apa? Anak dunia, mantu dunia, istri dunia, cucu dunia. Karena yang disebut dunia itu masih Allah. Semua selain Allah disebut dunia. Air minum ini dunia. Itu Bu. Kalau nggak baca Allahumma barik lana, kalau nggak baca alhamdulillah alladzi atamana wa saqana, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah atas dunia yang kita nikmati. Ini doa dari paling kecil aja tuh. Itu ujian dunia. Yang ada tentang kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, kehidupan. Nah, ujian kematian dahsyat kalau kita lihat dalam kitab. Walaupun sepintas mata kita melihat orang ketabrak, jeger langsung mati, kayaknya enak banget. Kan itu kan? Sebetulnya itu punya proses, Pak. Punya proses. Sebelum kecelakaan itu sudah didatangkan malaikat. Makanya blank. Malaikat sudah mengabarkan tempat yang akan di panik. Lagi dia udah blank. Dan orang yang biasa zikir begitu ada foto yang dikenalkan oleh malaikat tempat tinggal yang baik, dia selalu berzikir. Blanknya langsung membaca kalimat zikir itu. Makanya sama-sama meninggal mendadak karena kecelakaan, boleh jadi orang itu husnul khotimah, tapi boleh jadi juga orang itu su'ul khotimah. Jadi sebelum malaikat Israel datang, ada malaikat-malaikat yang turun mengabarkan dan memberikan. Dan iblis-iblis itu juga datang untuk tidak boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu ujian kematian. Makanya kalau Bapak melihat jenazah dibuka, wajahnya ada yang senyum, kelihatan wajahnya berseri, ada yang kelihatan biasa-biasa aja. Ada yang makruh. Itu kata proses kematian itu, ruh itu melihat foto yang akan ditempatinya berbeda-beda, beragam dari sebab amalnya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang yang beriman mengimani segala apa yang ada dalam Al-Quran, tidak mendiskriminasi ayat per ayat yang tidak kita suka, karena sungguhnya tidak ada ayat yang tidak kita suka kalau kita beriman kepada Al-Quran. Contoh ayat tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhawafa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita mengikuti jalan Allah, mengikuti perintah Allah sebagai orang beriman, tidak mau simpan pinjam dengan cara riba. Maka ketika kita nabung, niatnya untuk menghemat dana dan memberikan keamanan dana dari kejahatan dan keborosan, itu baru. Ya, kalau nabungnya niatnya nyari jasa, ya riba contohnya.
Contoh misalnya di antara bapak ada yang kampungnya jauh, di Jalan Rasuna Said, doa amat nabung banyak banget, soalnya bunganya tinggi pak. Wow, ini riba, nyari bunga tinggi. Jauh amat, di sana ada ponakan saya yang kerja biar diurusin. Nah beda, itu awasilahnya niatnya karena ada ponakan, jadi setiap kali nabung narik enak ponakan yang narik yang nabung, kitanya tidak runcang-runcang, itu beda lagi walaupun sama aja. Makanya kalimat innamal a'malu binniyat dipasang terus, setiap sesuatu harus ada dengan niatnya. Itu gambaran. Maka pantas kalau Allah menghadirkan ayat seperti yang tadi kalian saya bacakan di ayat 233 ya. 133 surat Al-Imran 133. Wasa'alu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'inda muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, karena manusia itu punya potensi banyak berlaku maksiat kepada Allah, maka banyak-banyak zikir istighfar. Potensi maksiatnya bukan sebab karena kita berbuat ribatnya, karena seringkali kita ada harapan-harapan yang menuntut kepada Allah, dan ada kesenangan-kesenangan yang di dalamnya tidak menghadirkan ridho Allah dalam niat mencari kesenangannya. Itu juga masih. Maka kalimat bahasa itu ila maghfirah, dan segeralah menuju ampunan min rabbikum dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya, siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu menafkahkan hartanya baik saat lapang maupun saat sempit, mampu menahan amarah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu terjemahan dari ayat 134 surat Ali Imran. Setelah kita sering baca istighfar, setelah kita sering mohon ampun kepada Allah atas khilaf dan salah, kan al-insan makhluk khotok wa nisyan, kata Nabi, manusia itu tempatnya lalai dan salah. Wa khairul khata'una tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah segera bertaubat. Maka kita kemudian banyak zikir dan Allah ampunkan kita, dan Allah arahkan kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa dengan jalan mampu menafkahkan harta di saat lapang dan sempit. Nafkah wajib kepada istri tidak dibatasi jumlahnya kecuali dengan seukur kemampuan kita. Cukup menafkahi istri kita. Ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang kurang dari 1 juta di kampung. Bagaimana tidak orang yang tidak punya pekerjaan tetapi pun satu hari cuma dapat 50.000, ada yang 30.000 besoknya, bahkan ada yang 5.000, sehingga makannya cuma nasi dan tempe aja, kadang nasi sama garam dan terasi aja. Ini kesejahteraan penduduk kita itu luar biasa, maka kejahatan di mana-mana kalau yang tidak kuat iman. Nah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang-orang yang beriman itu mampu menafkahkan harta di saat lapang dengan nafkah wajibnya yang cukup, bahkan besar menurut kita. Bagaimana nggak besar, Pak? Ada seorang artis menitipkan anaknya kepada ibunya karena cerai. Anak 25 juta nggak cukup, kan bingung, ini kenapa sih nitipin anak 25 juta nggak cukup? Kita pensiunan 3 juta cukup, berdua sama nenek. Begitu. Nafkah yang sunnah bersifat
sodako infak kayak contoh lentengan di masjid itu, kotak amal promo. Jangan lihat harus besar seperti teman sebelah yang di lapangan rezekinya. Ketika kita rezekinya sempit, kenapa nggak bawa walaupun cuma 2.000, masukkan itu selembar yang 2.000 itu. Itu gambaran besar Allah. Wal kaziminal bait, mampu menahan amarah saat harus marah. Harus sekarang mana bisa semua nahan amarah, nggak ada masalah. Begitu ada masalah mau ngambil sendal, jongkong, mau jatuh, apa coba? Marah kan? Kira-kira apa? Udah marah itu? Maaf, hendasku. Karena udah mulai itu. Jadi kita yang di suasana santai, suasana tidak masalah, menahan amarah, bukan menahan amarah, belum ada datang kemarahan yang harus diungkap dengan segala kerugian. Wa'afina linnas, memaafkan masalah orang lain, kita belum ada masalah. Siapa yang mau dimaafkan? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang berbuat. Ada cerita di tafsir ayat ini, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ada seorang cicit Rasul bernama Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali. Ayo, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali punya istri, putranya Rasul Muhammad namanya Siti Fatimah. Dari Siti Fatimah lahir Hasan dan Husain. Husain punya anak yang hidup sampai dewasa dan berumah tangga dan punya keturunan, namanya Ali, yang dikenal dalam sejarah Ali Zainal Abidin. Dalam sejarah nama lengkapnya Ali Zainal Abidin. Apa yang dilakukan oleh Imam Baihaqi? Beliau punya seorang jariyah. Jariyah itu budak wanita, bukan amal jariyah. Panggilan nama bahasa Arabnya jariyah itu budak wanita. Budak wanita itu taat seperti pemiliknya, orang yang soleh, orang yang luas ilmunya, yang namanya Ali Zainal Abidin. Suatu ketika diminta untuk ngambil kendi yang isinya air untuk air wudhunya dia, tolong guyurin. Ambil kendi, sudah isinya air mau buat wudhu, belum sempat diguyurin, jatuh kendinya, pecah. Ali Zainal Abidin memandangi budak perempuan itu. Budak perempuan itu berkata, wal kaliminal wais. Ali Zainal Abidin berkata, aku sudah menahan amarah. Terus budak wanita itu berkata, wal afina linnas. Dan Ali Zainal Abidin berkata, aku sudah memaafkan kamu. Terus budak itu berkata, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Mulai hari ini kamu aku merdekakan. Sudah tidak jadi budak lagi. Wah, luar biasa. Budak itu bukan pembantu, budak itu dibeli, dan kalau merdeka harus ditebus. Kayak gadean barang mewah, hanya karena ucapan-ucapan yang
untaiannya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu muslim alizal abidin. Ungkapan iman yang sangat subur di hatinya, saya perlu berbuat baik kepada budak ini, saya merdekakan kamu. Jadi inti dari ayat itu, orang yang baik imannya, yang sempurna imannya terhadap orang yang punya salah, beri hadiah. Ini repot Pak. Apa yang repot? Karena kita unsur manusianya kental. Ayo sama tetangga yang sering bermasalah, kira-kira kalau kita pulang kampung dikasih sama nggak sama tetangga yang senang kita sama kita? Sebut saja di antara kita barangkali ada orang yang dari Sumedang beli tahu berapa box saya, yang ini buat itu ya, yang buat itu ya, yang sebelah Pak tak usah. Dia sangkek, gara-gara istilah sangkek gak dikasih. Bukan orang sini, orang sono. Orang sini mau, sampai dianya malu. Oh, saya jahat kok dikasih hadiah, saya kasih oleh-oleh. Matur nuwun ya Mas. Akhirnya orang baik. Itu gambaran di dalam surat Al-Fatihah. Wa yadruna bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum muqaddar. Orang yang akalnya cerdas menolak kejahatan dengan kebaikan, itu yang kita kadang-kadang nggak ketemu titiknya karena kecewa. Betul tidak? Karena kecewa ngomongnya kenceng, karena kecewa ngomongnya sambil kasar, karena kecewa marahnya nggak ketulungan. Padahal di depan yang kita marahin adalah anak kita, istri kita. Orang yang seiman seagama dengan kita itu kadang-kadang. Maka ayo bapak-bapak, ibu-ibu sering berdoa, mohon kepada Allah diberikan ketenangan jiwa, diberikan kedamaian hati, supaya kita tulus dalam mengemban amanah Allah di dunia untuk selalu menjadi hamba yang soleh dan soleha. Dengan sebab itu pula maka kita dibimbing oleh Allah dengan zikir dan doa kita yang selalu terus dilakukan. Semoga rahmat Allah menyertai kita, semoga kita selalu ada dalam hidayah dan taufik Allah, semoga kita diberikan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian saja, karena sudah 40 menit. Kalau ibu-ibu sudah boleh keluar, berarti ibu-ibu sudah mulai pengen ngajak pulang, pengen bikin sarapan buat bapak sama tawadhu, mulai pada jauh-jauh begitu. Kita baca doa dan kita akhiri dakwah dan mau'idhatul hasanah pagi ini dengan ummul Quran. Semoga dengan surat Al-Fatihah berkah dan perbaikan Allah menyertai kita dan keluarga kita ala dinna wa ala kulli niyatin salah wa ala Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala Muhammad wa 'ala ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa maghidi jalali wajhika wa 'ala sultanika. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Rabbi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika wa ma'syatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma na'udzu bika minal barsi wal-jununi wal-juzam wa na'udzu bika min al-asqam. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.